Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Arabica pahit rasanya. Datangnya kopi dari Aceh Gayo. Perkenalkan, nama saya Zaid Barki Purba, kelas 5 SD Al-Ikhlas Kongo. Bapak, Ibu, satu lagi ya pantunnya. Jalan-jalan ke desa Pama. Singgah dulu ke desa Telaga. Izinkan Bapak, Ibu, saya bawakan ceramah. Kita berdoa semua masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan kali ini. Bulan penuh rahmat, ampunan, dan dijauhkan dari api neraka. Selawat berangkaikan salam, mari kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian, berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Bagaimana Menjadi Hamba yang Kelak Bertemu dengan Nabi di Akhirat. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bukan hanya bertemu, tetapi dekat dengan beliau, duduk di majelisnya, dan mendapatkan syafaatnya. Lalu pertanyaannya, siapakah orang-orang yang bertemu dengan Nabi di akhirat? Yang pertama, berakhlak mulia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aqrabakum minni majlisun yaumal qiyamati ahasinukum ahlaqan. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak mulia tidak hanya rajin ibadah, melainkan jujur dalam perkataan, amanah dalam tanggung jawab, lemah lembut dalam bersikap, mampu menahan amarah, dan memaafkan meski ia mampu membalas. Ramadan adalah madrasah akhlak, tempat kita melatih kesabaran, menjaga lisan, membersihkan hati, dan menjadikan kita semakin tawadu. Lemah lembut dalam perkataan, santun perangainya, dan jangan pura-pura miskin dikala kaya. Itulah akhlak mulia yang dicintai oleh Allah dan Nabi-Nya. Yang kedua, meneladani sunnah-sunnah Nabi. Cinta kepada Nabi tidak hanya dari ucapan, melainkan kita harus meneladani sunnah-sunnah Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aqrabakum minni majlisun yaumal qiyamati ahasinukum sholawat. Yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai aku, ikutilah aku, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya aku akan menggandakan pahalamu dan menghapus dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Mengamalkan ibadah sesuai tuntunan Nabi, berupaya, bekerja, berdagang, dan bersosial masyarakat. Tidak melakukan hal yang sia-sia seperti bermain HP, padahal yang tidak berfaedah, karaokean, bahkan musiknya kencang sekali, bisa mengganggu warga yang lain. Yang ketiga, memperbanyak selawat kepada Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna aqrabakum minni majlisun yaumal qiyamati ahasinukum salawat. Yang artinya, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak selawatnya kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Mari biasakan selawat di sela puasa ini setelah sholat atau di waktu yang mustajab. Yang keempat, cinta kepada Nabi dengan ketaatan. Seorang sahabat bertanya tentang hari kiamat. Lalu ia bertanya balik, apa yang telah engkau siapkan?
Lalu ia menjawab, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita harus memperbanyakkan salawat atau mencintai kepada Nabi, atau meneladani sunnah-sunnah Nabi, ataupun berakhlak mulia kepada Nabi. Karena di waktu Ramadan yang mustajab ini Allah akan limpahkan segala pahala dan menghapus segala dosa. Lebih kurang mohon maaf, di hutan ada gajah, di seberang laut ada kancil. Kalau ada kata-kata saya yang salah, wajarkanlah karena saya masih bocil. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.